Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taufik Pradana di Rekam Pikiran. Lihatlah gundukan ini. Ini adalah awal dari sebuah fondasi sebuah bangunan. Jujur, reaksi pertama saya melihat lapangan akan dibangun sebuah bangunan itu nggak seneng. Dan saya pikir mengapa saya nggak senang? Mungkin karena saya nggak tahu ini buat apa. Entahlah, saya nggak senang melihat bangunan dibangun mungkin. Karena sebelumnya juga ada bangunan juga, BUMDes dan TK. Dan pom bensinnya sekarang tutup. Dan saya merasa itu mubah. Tanah kosong yang pada akhirnya sudah dibangun dan tidak berbuah. Ya, yang namanya usaha pasti tidak selalu sukses. Pasti ada gagalnya lah. Dan saya nggak tahu ini mau dibangun apa. Dan saya sudah merasa nggak senang duluan. Tapi apa makna dari reaksi tersebut? Saya merasa perlu untuk menelaah agar mengerti diri saya sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, lama-kelamaan tanah kan tidak bertambah, akan tapi bangunan selalu bertambah. Maka lama-kelamaan semua tanah bisa jadi bangunan. Kayak sawah ini diuruk, dan sebelum ada sawah ini ada hutan yang dijadikan sawah. Mau makan apa kita kalau nggak ada sawah? Aduh. Ingat dengan kata-kata saya kemarin. Kata kamu, Jere ngomong gampang, ngapa menang baik? Kemauan untuk berbicara, untuk menyerukan pikiran Anda adalah langkah awal. Karena kalau nggak ada kemauannya, orang kadang ngapa-ngapa, nggak gelem ya orang jalan. Dan ini hanya sebagai langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bagaimana Anda menyerukan, bagaimana Anda merangkai kata-kata yang kira-kira bisa menyampaikan pesan yang Anda inginkan. Dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Ada kuliah ilmu komunikasi. Alhamdulillah. Ilmunya tinggal juga. Ya, ilmu seharusnya memang dipakai. Kalau ilmu tidak dipakai ya sia-sia. Dan kesia-siaan itulah yang membuat kita lupa dengan ilmu yang kita miliki. Dan saya merasa pembangunan di sana itu sebuah kesia-siaan. Karena tidak ada konteks, saya tidak mengetahui mengapa ini dibangun, apa tujuannya dan sebagainya. Dan dari situlah ada rasa kesia-siaan, menyia-nyiakan. Kan saya belum tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Nyorong, mudeng. Lihat saja itu warung. Terasa sia-sia sudah dibangun. Pada akhirnya kalau saya hanya terus mengeluh tentang sebuah kesia-siaan, ya juga sia-sia juga, tidak berguna, hanya mengeluh saja. Maka dari itu kita harus move on. Yang sudah ya sudah, yang sudah ya sudah.
kalene kuwi saya nang kono baru kemarin lagi kalene dipindah palingan kono sawah lah gue diganti lapangan menambah mbak kabeh bangun sih kae bangun ya naik pembangunan mau bagaimana lagi. Lalu bagaimana dengannya sebelumnya saya katakan tentang apa ya ngomong dan pesan aduh saya lupa. Oh iya, lama kelamaan mah jadi series. Pikirannya sebelumnya sambung menyambung dari satu ke video yang selanjutnya. Jadi keren aja ya. Pikirannya nyambung aja kayak story. Ya, bisa mengingat enak. Saya sudah lupa tadi mikir apa sebelumnya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Memang kadang seperti itu, pikiran memang mudah datang dan pergi. Tapi kadang ada pikiran yang stuck, yang ada aja kepikiran terus. Overthinking nanti nih. Apa sebabnya? Apa sebab dari ketahanan sebuah pikiran? Maksudnya adalah pikiran yang terus menerus ada di pikiran. Apa yang membuat kita terus menerus memikirkan hal tersebut? Mengapa kita memikirkan sesuatu? Apakah karena lingkungan? Apa motivasi kita untuk berpikir hal semacam itu? Dan memahami alasan mengapa kau memikirkan sesuatu hal itu penting. Karena akan memberikan kendali pada apa yang kita pikirkan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, karena sangat tidak kondusif ini jalan. Kenapa gue buat video di sini? Benar-benar mau pindah. Lah, mending. Sekarang gue ada di warung. Warung yang sudah alih fungsi. Oke, tadi apa? Oh iya, mengetahui sebab kita berpikir suatu hal itu penting untuk bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Sebab pikiran itu adalah benih dari apa yang kita katakan, dan hal yang kita katakan adalah benih dari apa yang kita lakukan. Dan keselarasan antara yang kita pikirkan, katakan, dan yang kita perbuat itu juga penting. Karena kalau kita berpikir satu hal dan tidak diperbuat, maka ada orang sinkron lah. Ketidaksinkronan inilah ya bisa membuat stres. Kayak aku mikir pengen gawe tapi malah tidak dilakukan, jadi ada rasa yang mengganjal, ada tidak enak lah, bingung mau mendeskripsikannya. Oh ya, tadi saya juga berbicara tentang sawah dan bagaimana kalau tidak ada sawah kita mau makan apa. Priwe ya. Dia juga satu hal yang saya tidak habis pikir, bahwa sekarang tidak ada orang yang mau menanam padi. Alih-alih menjadi produsen, kita jadi konsumen. Terus saja beli dan beli. Scrolling toko-toko online, membeli barang yang kita tidak butuhkan. Pada akhirnya kan kembali lagi ke kesia-siaan. Mubazir hanya untuk kesenangan diri. Dan kita harus bisa paham dengan hal semacam itu. Harus aware apa jenenge bahasa Indonesia aware
Anda tahulah bahasa Inggris. Indonesia nyawer. Apa yang terjadi jika saat generasi petani tidak ada? Sawah akan dijual dan kita langsung impor padi. Apakah kalian berpikir sejauh itu? Saya merasa banyak orang yang sudah berpikir dan sudah bergerak. Hanya saja saya belum bertemu dengan mereka dan melihat bagaimana mereka berkembang. Saya masih sendirian di tengah pulau, tengah laut, tanpa ada siapa-siapa. Mungkin video ini akan menemukan orang tersebut. Entah. Ya, hopeful apa ya? Ya, semoga Allah mempertemukan orang yang sama pikiran, orang beriman. Pengen banget yang rasanya angel temen jarku ngeliat anak muda sing apa ya, gimana kuat, orientasi surga, orientasi dunia. Katanya angel temen jarku, diajak sholat, yuk sholat, baru kayak angkosit lah. Ada curhat malah. Oh iya, dulu saya juga nggak suka apa ya, apalagi ya, dari kemarin saya sudah menjabarkan tentang hal-hal yang saya tidak sukai. Tapi sekarang sudah agak ya paham lah. Video sebelumnya nomor 9 lah, saya juga tidak suka esai dan puisi karena menurut saya boring. Esai, bahasa apa esai? Jebule gue ternyata esai itu seru karena seperti cerita, tapi cerita nyata, cerita yang benar-benar jadi kayak curhat informatif. Anda membahas tentang kejadian yang Anda experience, alami atau pengalaman di suatu tempat, dan esainya adalah tentang tempat tersebut. Jadi Anda menjelaskan apa tempat itu dan bagaimana experience pengalaman di tempat itu. Jadi seru juga rupanya ya. Jadi kayak curhat kalau cerita lah. Cerita tentang hal yang terjadi benar-benar jadi. Kalau cerita biasa kan ngarang. Lah ini nggak ngarang. Ya kayak ngobrol biasa, tapi lebih terstruktur dan lebih lebih terstruktur lah. Kena wis jam 6 maghrib sore coy. Ya mungkin sekian dulu ya, sudah sore. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.